Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma nas'aluka an tasta'malana fi kulli khair wa an tub'idina an kulli syarr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita melalui diberikannya umur panjang. Yang sekali lagi, masalah umur ini adalah hal yang paling berharga dalam kehidupan seorang hamba, dan dia menjadi sebab barometer, menjadi sebab siapa yang lebih dekat kepada Allah Azza wa Jalla di sisinya, dan menjadi sebab siapa yang dijauhkan oleh Allah Azza wa Jalla. Waktu ini mengalahkan emas dan perak, adik-adikku sekalian. Saking mahalnya ini waktu, sampai tidak ada orang terkaya pun yang dapat membelinya. Maka dari itu, di antara ucapan para ulama, al-waqtu kas-sayf, idza ma qataltahu yaqtuluka. Waktu itu ibarat pedang. Kalau engkau tidak membunuhnya, artinya memanfaatkannya, yaqtuluka, maka dia akan membunuhmu, dia akan menghabiskan umurmu. Dan waktu ini banyak sekali Allah bersumpah dengan waktu, baik di siang, pagi, subuh, duhanya. Misalnya di pagi hari, wal fajar, Allah bersumpah demi waktu fajar, menunjukkan bagaimana keagungan kebermanfaatan waktu fajar. Setelah menyingsing fajar, masuk waktu duha, Allah bersumpah lagi wadduha wal laili idza saja, dan Allah juga bersumpah demi waktu malam. Bukan hanya di waktu pagi, bukan hanya di waktu subuh, di waktu duha Allah juga bersumpah. Padahal subuh dengan duha itu tidak terlalu lama jaraknya, adik-adik sekalian. Dari waktu duha masuk waktu duhur. Di waktu duhur, setelahnya memasuki waktu asar, waktu istirahat, Allah bersumpah kembali wal asar. Masuknya asar, ketika ingin menjelang masuk maghrib, Allah juga bersumpah. Wal lail, demi malam ketika sudah tenggelam matahari masuk dikatakan malam. Jadi demi waktu ke waktu, bahkan al-asr dalam makna seluruh waktu, masa. Ini banyak sekali Allah bersumpah waktu. Kenapa? Karena tidak ada yang lebih berharga bagi seorang hamba melainkan waktu. Tapi waktu itu akan berharga jika seseorang memanfaatkan waktunya di atas ketaatan kepada Allah. Maka dari itu, dari penyesalan orang-orang yang telah dimasukkan di dalam neraka Allah, mengatakan laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaqu akum minas salihin. Sampai-sampai dia berkata, ya Allah, seandainya engkau mengakhirkan dari umurku sedikit saja, ajalin qarib saja, ya Allah, sedikit sekali. Kata qarib itu dalam wasan fa'il, dia termasuk dalam wasan sifat yang bermakna sedikit. La akun, dia tegaskan, la di sini la tahqiq. Ya, mengatakan la akun minas salihin, dan saya akan menjadi min. Di sini min bermakna litab'id, dari sebagian menjadi orang-orang yang soleh, ya Allah. Tapi apalah daya, ya, dia tidak boleh diakhirkan dan tidak boleh dimajukan. Kalau kematian telah datang, maka sungguh, ya, hanya yang bisa penyesalan yang tiada guna. Maka dari itu, dari perkataan seorang penyair, dari yang mengingatkan tentang orang-orang yang lalai dari kematian, maka dari itu juga Nabi mengingatkan, al-mu'minul aqyas
alladzina yuksiruna an dzikril maut. Mukmin yang cerdas itu adalah yang banyak mengingat kematian. Wa yasta'idduna ba'dal maut, dan dia mempersiapkan bekal-bekal sebelum kematian. Dan bekal sebelum kematian adik-adikku sekalian, dari bekal-bekal terbaik adalah kita beramal soleh di harian 10 ini. Maka dari itu manfaatkan. Jangan banyak lalai. Jangan banyak hal-hal yang kurang bermanfaat. Manfaatkan belajar, mengaji sesuai dengan apa yang kita mampu, bersedekah dan selainnya. Maka dari itu seseorang yang ahli hikmah mengatakan, an-nafsu tabki 'ala dunya wa qad alimat. Sungguh jiwa itu telah menangis atas dunia padahal dia telah memahaminya dengan sangat. Innas salamata fiha tarku ma fiha. Karena meninggalkan dunia itu adalah kunci keselamatan bagi siapa yang berada di dalamnya. La dara lil mar'i ba'dal mauti yaskunuha. Tidak ada tempat tinggal yang ditinggali oleh seseorang setelah kematian yang menghampirinya. Illa allati kana qabla al-maut baniha. Kecuali bangunan yang dia telah bangun sebelum kematian menjemputnya. Sekarang bangun istana surga di akhirat. Sekarang waktunya memperbanyak tasbih, tahmid, takbir. Memperbanyak bangun kita punya kebun-kebun di surga dengan memperbanyak la haula wala quwata illa billah. Karena ini kata Nabi, dia adalah dari pohon-pohon yang di surga. Dia menjadi taman dari taman-taman surga. Bangun kalimat la ilaha illallah. Karena ini adalah cara-cara untuk kita mendapatkan istana-istana di surga Allah Azza wa Jalla. Dan berkata penyairnya ini, fa in banaha bi khairin taba maskanaha. Kalau manusia membangun dengan kebaikan-kebaikan, maka tempat tinggal kebaikan yang ia akan dapatkan. Dan berkata wa in banaha bi syarrin khaba baniha. Dan kalau dia membangun kehidupannya dengan keburukan-keburukan, sungguh buruk tempat tinggalnya. Fa in banaha ainal mulukul lati kanat musallatanatun. Berkata penyair ini, mana para raja-raja yang membanggakan kerajaannya. Hatta saqaha bi ka'sil mauti saqiha. Yang dimana sekarang dia telah meminum dari minuman kematian yang dipersembahkan atasnya. Amwaluna ladawi mirasi najma'uha. Yang dia banggakan hanya harta-harta yang dia kumpulkan, yang hanya menjadi harta warisan. Wadaruna lil kharabid dahri nabaniha. Padahal hakikat kehidupan yang sebenarnya, hakikat masa yang sebenarnya adalah apa yang kita bangun untuk negeri akhirat. Dan berkata penyair ini, kam min madaini bil afaqi qad buniyat. Berapa banyak dari Madinah, kota-kota yang tinggi menjulang telah dibangun. Amsat kharaban wadanal mautu daniha. Akan tetapi dia ditenggelamkan dengan masa, dihancurkan dengan adanya bencana, ya, disebabkan ataukah kematian yang menghampiri mereka. Likulli nafsin wa in kanat ala wajal minal maniyati amalu takwiha. Sesungguhnya di setiap jiwa, jikalau telah datang kematian kepadanya, maka angan-angan yang menguatkannya tidak ada lagi. Angan-angan istana-istana dunia, uang-uang koin emas yang kita harapkan, yang kita mau memperkuat ekonomi kita, memperbanyak dana-dana kita, tabungan-tabungan kita, kalau kematian telah menjemput kita, maka tidak ada gunanya. Kata bal mar'u yabsutu wad-dahru yaqbiduha. Manusia senantiasa memperluas, ya, memperpanjang angan-angannya, keinginan-keinginannya.
akan tetapi dunia semakin menggenggamnya, kematian semakin mendekatinya. Wan nafsu tanshuruha wal mautu yatawiha, dan jiwa senantiasa ingin berkelana, senantiasa bersenang-senang, senantiasa pergi ke sana kemari dengan kelalaian-kelalaian. Wal mautu yatawiha, padahal kematian menantinya. Maka dari itu saya mengingatkan diri saya pribadi dan kepada seluruhnya, ingatlah bahwasanya dari perkataan Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, antumul ayyam idza dhahabat ayyamu dhahabat ba'du. Kalian itu hanyalah potongan-potongan hari. Kalau hari telah berlalu, maka yang kalian pun telah akan pergi. Sedikit demi sedikit kehidupan kalian akan pergi. Kemudian di antara ucapan yang indah juga yang mengingatkan kita tentang kematian sekali lagi adalah pengalaman dalam kehidupan. Coba lihat orang di sekitar kita. Berapa banyak orang yang kaya, kekayaannya tidak menemani di alam kuburnya. Berapa banyak orang yang memiliki jabatan yang tinggi sampai kursi presiden, tapi jabatannya tidak meninggikan kedudukannya ketika dia berada di alam kuburnya. Maka dari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam in qata'a 'amaluhu illa min thalath." Ketika meninggal anak cucu Adam, ketika meninggal manusia, maka terputus seluruh amalannya, kecuali dari 3 perkara. Miliki ini adik-adikku sekalian. Yaitu diantaranya adalah yang dimiliki oleh anak Adam ada 3. Yang pertama diantaranya adalah amal jariah. Amal jariah. Cari amalan-amalan yang kalian banyak orang yang merasakan kebaikannya. Ya, alhamdulillah kalian sudah ada pembangunan, sudah ada bacaan Al-Quran. Nanti itu ajarkan lagi ke anak TPA. Kalau kalian pulang mengajar tentang sholat, tentang puasa, tentang haji, kalian banyak ilmunya. Merojak itu jangan hanya berlalu, jangan hanya dikumpulkan di catatan. Amalkan. Merojak yang paling utama adalah mengamalkan ilmu. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Merojak yang paling utama adalah mengamalkan ilmu. Amalkan ilmu akan tinggal ilmu itu. Man amila bima alima, Allah bima lam ya'lam. Siapa yang mengamalkan ilmu yang dia telah ketahui, maka Allah akan mengajarkan ilmu yang tidak dia ketahui. Ya, kemudian menjadi waladun saleh yad'una. Di antaranya kalian menjadi anak-anak saleh. Kenapa? Supaya nanti ketika juga kalian punya anak kalian juga berpikir akan menjadi anak saleh. Karena al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan kadar perbuatan. Ini yang bisa saya berikan. Mohon maaf ada bertambah lagi kajian-kajian karena qadarullah wa syafa'ala. Tadi malam motor saya tidak bisa baik karena ada koslet. Ternyata ada dari 3 titik dari kabel-kabelnya yang putus-putus. Tidak tahu karena diperuntan-untan kapan jadi bagaimana. Akhirnya qadarullah tadi malam saya harus nginap dan diperbaiki di pagi hari. Namun lama dia kerja, mulai dari pagi sampai siang baru selesai alhamdulillah. Dan saya mengucapkan jazakumullah khair jaza atas segala partisipasinya atas kegiatan ini dan bisa bertahan dulu lama. Dan saya pada kesempatan kali ini juga di antara amalan yang terbaik adalah taubat. Dan taubat kalau berhubungan dengan manusia yang lain, salah satu syaratnya adalah meminta maafnya. Dan di pertemuan kali ini saya ucapkan kepada seluruhnya agar jikalau ada kesalahan Ustaz dari ucapan, tindakan atau langsung perintah ambil dulu batin. Jangan dulu bisa. Tenaman batin harus kita minta mas saya. Saya mohon maaf diikhlaskan. Insyaallah taala itu akan menjadi ladang-ladang kebaikan. Dan kalau ada yang merasa sakit hatinya, mungkin tahu alhamdulillah tidak pernah jadi sini kamu memukul. Alhamdulillah tidak pernah. Kalau ada yang sakit hatinya, yang kebanyakan pukulannya Ustaz lebih sakit karena ucapannya langsung masuk ke dalam hati. Itu saya memohon kepada Allah, semoga Allah mengampuni saya. Dan saya juga meminta maaf kepada seluruhnya. Baik dari para santri, para asatizah, para guru-guru, para kiai, kemudian ibu dapur kita,
Yang mungkin ada kalimat-kalimat yang kurang bagus atau para warga sekitar ya dari kami mohon maaf dan kami mendoakan kepada seluruhnya. Semoga dengan ketersembunyian maaf itu Allah menjadikannya sebagai ladang kebaikan pemberat timbangan di hari kiamat, menjadi sebab penggugur dosa yang memaafkan kami, menjadi sebab diangkatnya derajat, menjadi sebab dimasukkannya kita seluruhnya di surga firdausnya tanpa hisab, tanpa azab. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.